105,9 FM Ardan Radio, Ardan for all, here to connect insan muda. Ardanesia masih nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Dan pastinya requestan dari kamu masih bakalan Diki Irdan bacain. Dan pasti juga salam-salam yang masuk gak cuma di WhatsApp Ardan, ada juga yang masuk di Instagramnya Ardan di @ardanradio. Dan kali ini insan muda, hari ini kita bakalan ngobrol seru nih di A-Talk. It's a very special talk by Ardan Radio barengan dengan Bapak Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Semua tahu 14 Februari akan ada kontestasi pemilihan presiden, wakil presiden, termasuk juga calon legislatif yang akan mewakili masyarakat di tingkat regional, daerah, DPRD, DPD, termasuk juga di Senayan DPR RI. Ini pasti jadi topik yang menarik sekali keterlibatan kita sebagai anak muda, apalagi di tahun 2024 ini ada lebih dari 50% suara dari para pemilih pemula didominasi generasi Z atau Gen Z dan juga milenial. Lebih dari 113 juta dari 204,8 juta suara yang akan mempertaruhkan ataupun juga menjadi bisa dibilang bagaimana nasib Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, ini ada di keterlibatan kita selaku pemilih yang punya hak pilih untuk 14 Februari nanti. Langsung aja deh Diki sapa sambil pastinya nanti requestan dari kamu masih bakalan tetap kita bacain dan puterin insan muda. Kita sapa dulu ada Bapak Hedi Ardia. Halo, selamat pagi Pak Hedi. Halo, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Hari ini kalau ngelihat kalender udah tanggal 9 aja nih Pak ya. 10, 11, 12, 13, 14. 5 hari lagi. 14 Februari. Jadi selain katanya hari kasih sayang, bisa dibilang hari kasih suara juga ya. Betul. 14 Februari kita akan memilih untuk 5 tahun ke depan. Nggak cuma presiden, wakil presiden, para mungkin bisa dibilang wakil rakyat yang juga akan mewakili kita di tingkat regional, daerah, dan juga di Jakarta, di Senayan seperti itu. Nah, Pak Hedi ini insan muda adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Semua pasti tahu ya, pemilu ini diselenggarakan dan juga pastinya didukung oleh berbagai pihak termasuk KPU ya. Nah, di Jawa Barat ada KPU Jawa Barat yang juga berperan aktif, persiapannya nggak cuma sebulan 2 bulan ke belakang. Bagaimana nih Pak? Ternyata sampai juga di bulannya kayak gitu. Ya, memasuki bulan Februari, terlebih kita 5 hari lagi. Ini adalah tahap-tahapan yang bagi kami itu mendebarkan gitu. Karena untuk dari sisi kampanye ini kita tinggal 1 hari lagi memasuki masa tenang. Masa tenang itu tanggal 11, 12 dan 13, dan tanggal 14 kita akan datang ke TPS untuk menentukan pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Semua proses persiapan semakin kita matangkan lagi, kita periksa lagi mana saja hal-hal yang belum selesai gitu. Semisal pengiriman logistik dari gudang KPU kabupaten kota terus dilakukan ke gudang-gudang di kecamatan yang ada di kabupaten kota tersebut gitu. Begitu juga memberikan bimbingan teknis bagi anggota KPPS sebagai abdi negara yang baru saja dilantik gitu. Betul, ini lagi trending ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Setidaknya ada satu positif outcome ya melalui hadirnya KPPS yang juga ikut membantu dan terlibat ya. Banyak pesan-pesan positif yang juga bisa disampaikan kepada masyarakat. Benar tadi nih insan muda Pak Hedi sampaikan memasuki bulan Februari udah menebarkan nih karena sebentar lagi ya, apalagi masa-masa kampanye sudah berlangsung, debat sudah ya, kampanye akbar dari masing-masing paslon juga sudah kita saksikan di sosial media. Sekarang gampang banget untuk dicari kayak gimana animo masyarakat untuk mendukung wakil rakyatnya begitu ya. Mau presiden, mau calon legislatif, baliho di mana-mana nih Pak ya. Oke, KPU tidak sendiri pastinya, bersama dengan Bawaslu dan pihak-pihak terkait. Boleh dikasih tahu nggak sih Pak ke insan muda biar bisa membedakan KPU dan Bawaslu, peran masing-masing tuh seperti apa? Baik, sebetulnya di undang-undang itu ada 3 lembaga
yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu, oke. Ada KPU, Komisi Pemilihan Umum, dia fokus menangani teknis penyelenggaraan pemilu. Oke. Yang kedua ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Institusi ini yang mengawasi kerja KPU, apakah KPU itu melaksanakan kerjanya sesuai dengan regulasi atau tidak, kemudian tahapan-tahapannya sesuai dengan jadwal atau tidak, itu menjadi kewenangan dari Bawaslu. Termasuk pelanggaran-pelanggaran itu adalah kewenangan di Bawaslu. Dan terakhir adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP ini tugasnya adalah untuk menangani kasus-kasus yang mengarah kepada pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi kalau kami tidak netral, itu bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, jadi KPU sebagai penyelenggara begitu ya. Bawaslu mengawasi. Kalau antara KPU ataupun Bawaslu ada pelanggaran ditemukan, DKPP bisa jadi platform masyarakat untuk melapor ya. Betul. Wah, luar biasa nih Insan Muda. 3 pihak tersebut yang involve ya untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Kalau dipikir-pikir kayaknya baru kemarin deh nyoblos ya. Jari dipakai untuk nyoblos tuh baru kemarin, ternyata udah masuk ke 2024 lagi nih Insan Muda. Pemilu tuh ada temanya gak sih Pak tiap tahun? Kalau di HP orang-orang udah ada tuh pemilu damai kayak gitu. Ada tema khusus atau general tema untuk jadi campaign ke masyarakat juga gak tiap 5 tahun sekali ini? Ada. Untuk pemilu 2024 ini temanya adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa gitu. Oh, wow. Intinya sih kita diingatkan untuk tidak menjadikan pemilu sebagai pemecah belah. Jangan sampai gara-gara beda pilihan dalam pemilu persatuan dan kesatuan kita ini menjadi terganggu gitu. Wah, jangan sampai sekeluarga juga berantem nih gara-gara beda pilihan ya, beda paslon kayak gitu kan. Jadi tetap damai Insan Muda ya, siapapun dari nomor berapapun, jangan sampai jadinya kita terpecah belah. Seperti itu. Sesuai dengan tema pemilu nih, integrasi begitu ya. Jadi ya memang jadikan dukungan kamu sebagai aspirasi positif ya, sesuai dengan masing-masing objektif dari paslon-paslon ataupun juga pemimpin-pemimpin yang akan dipilih sama kamu nih Insan Muda. Kita akan bahas menarik sekali di 2 segmen berikutnya, masih barengan sama Bapak Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, masih di A-Talk, a very special talk by Ardan Radio. Karena menariknya nih Pak ya, Pak Hedi, 2024 kalau baca dari data yang sudah diupdate oleh KPU ya, ada website resmi ya Pak ya, kpu.go.id, 113 juta pemilih adalah didominasi anak muda ya. Ada pemilih pemula, Gen Z dan juga milenial dari 204,8 juta. Ini berarti kan bisa jadi kantong suara yang cukup besar juga. Apalagi Jawa Barat ya Pak ya. Jawa Barat setiap kontestasi pemilu menyumbangkan suara yang luar biasa besar, apalagi untuk anak-anak mudanya. Bagaimana peran kita ya? Bagaimana kita harus berperan apalagi di sosial media? Nah, kita bakalan cari tahu dengan Pak Hedi Ardia. Nih, jangan dulu kemana-mana, stay tune di Ardanesia, stick around with us only on Ardan Radio. A-Talk, we'll be right back. Kita bakalan lanjutin ngobrol lagi barengan sama KPU Provinsi Jawa Barat. Pastinya Diki masih ditemenin Bapak Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat. Insan Muda ya. Lihat kalender ya, tanggal 9 sekarang 14 Februari. Jangan lupa pergi ke TPS dan berikan suara kamu punya hak untuk memilih ya. Terdaftar juga. Kalau nggak salah sudah bisa ngecek ya Pak ya. Terdaftar di TPS berapa. Kemarin sempat ngecek juga nih. Sekarang kan semua bisa lewat genggaman kayak gitu. Bener ya Pak ya? Betul. Lewat mana nih Pak ngecek? Kalau nggak salah masukin nick ya? Caranya ketik di browser, cek dptonline.kpu.go.id. Oke, jadi Insan Muda jangan khawatir. Kamu yang sekarang penasaran, gua 14 perginya kemana ya? Ke aula RT berapa, RW berapa? Kan biasanya tersebar ya Pak ya, di beberapa tempat yang mungkin proper untuk dijadikan TPS begitu, tempat pemungutan suara. Nah, kamu bisa ke DPT online, langsung masukin nick ya.
nanti ketahuan kayak begitu untuk tempat kamu menyumbangkan hak pilih. Jangan sampai golput karena 2019 kalau lihat dari data statistik sekitar 18,2% kasusnya, tapi lebih turun dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, berarti ada kesadaran para pemilih untuk menyumbangkan hak suaranya. Tapi banyak juga nih Pak, kalau ngelihat sosial media teman-teman tuh ada loh yang sampai sekarang, gue bingung, masih bingung mau pilih yang mana kayak gitu ya. Nah, artinya tidak disarankan golput, berarti lebih disarankan untuk mendalami lagi apa saja visi misi dari calon-calon presiden dan juga pemimpin-pemimpin lainnya, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini seru sekali Insan Muda karena banyak sekali anak muda yang nanti akan menjadi penentu 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa. Nasibnya ada di kita. Kamu adalah bagian dari 200 sekian juta ya. Dari 113 juta adalah anak muda yang akan memilih. Kayak gitu Pak. Ini kita pengen tahu nih dari KPU Provinsi Jawa Barat sendiri ya. Pemilih di kalangan anak muda ada banyak sekali. Betul ya Pak ya? Betul. Apa sosialisasi yang dilakukan nih Pak kepada anak-anak muda untuk bisa menyumbangkan hak suara mereka? Perlu diketahui jumlah pemilih di Jawa Barat itu ada 35,7 juta dan 18 juta diantaranya itu adalah pemilih muda gitu. Wow. Sehingga bisa dipastikan pemilih muda di Jawa Barat atau bahkan secara nasional sekalipun itu mendominasi gitu. Suara anak muda kemudian karakteristisme yang mereka miliki khas anak muda itu juga akan sebaiknya ikut menentukan mewarnai jalannya pemilu 2024 gitu. Dan proses sosialisasi yang kita lakukan sudah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari sosialisasi secara konvensional lewat mendatangi ke sekolah, kemudian ada program Ghost to Campus, Ghost to School, Ghost to Pesantren, kemudian ada kirab pemilu, kemudian juga sosialisasi di media sosial gitu. Oke, ya, jadi bisa dibilang kompleks ya sekarang. Jadi nggak cuma mobile ya, pastinya juga lewat sosial media karena ternyata cukup besar juga ya pengaruhnya untuk para pemilih pemula. Kalau misalkan kamu lihat Insan Muda, banyak sekali konten-konten yang bisa dibilang konten positif sampai yang mulai juga provokatif ya di sosial media. Untuk KPU Provinsi Jawa Barat sendiri di sosmed cukup aktifnya di mana nih Pak? Apa semuanya ada nih? IG ada, TikTok ada, semua lengkap gitu? Semua platform kami ada. Dan saya secara pribadi sih lebih fokus ke Instagram gitu. Instagram ya. Oke, TikTok biasanya ngikutin dari Instagram juga ya. Konten-kontennya begitu ya. Nah, jadi memang banyak sekali materi-materi di sosial media yang jangan sampai kamu telan mentah-mentah Insan Muda. Riset dulu ya, cari dulu kebenarannya karena ya ini dia, biar tidak terpecah belah, kita jangan langsung sampai tersulut emosi dengan konten-konten yang provokatif begitu ya Pak ya. Oke, ada tema khusus tadi untuk pemilu termasuk juga campaign utama di pemilu 2024. No golput katanya Pak. Betul Pak temanya? Betul, karena salah satu parameter sukses atau tidaknya pemilu itu adalah ditentukan sejauh mana dan sebesar apa angka partisipasi pemilihnya gitu. Tentu kami berusaha keras dan berharap juga akan semakin banyak komponen-komponen masyarakat yang ikut terlibat dalam menyukseskan pemilu. Kalau kemarin 2019 angka partisipasi pemilih di Jawa Barat itu sekitar 82%, tahun ini kita menargetkan 85% gitu. Khusus untuk pemilih muda gitu, kami berharap mereka bisa bergabung dalam Instagram kami KPU Provinsi Jabar. Nah, di situ ada konten-konten yang berkaitan dengan pemilu, termasuk teknis-teknis kepemiluan seperti apa saja itu disampaikan. Oke, KPU Provinsi Jawa Barat hadir di Instagram. Jangan lupa nih Insan Muda follow juga ya. Kamu bisa cari tahu banyak info juga knowledge untuk pemilihan umum 2024 pastinya, karena banyak nih Pak yang tahun ini 17 tahun ya sudah punya hak suara. Betul. Bingung, aduh mau nanya ke tetangga malu ya. Karena jarang di rumah teh anak muda zaman sekarang ya. Wayahna ini mah yang lagi di luar Bandung mungkin kalau memang 14 Februari pulang
bisa menyumbangkan hak suara kamu di tempat pemungutan suara kayak begitu. Di sana dikasih tahu nggak sih Pak untuk pemilih pemula what to do, sampai mungkin anak-anak muda zaman sekarang mah gue pakai baju apa ya ke TPS kayak gitu. Ini boleh dikasih tahu, ada tips and trick tersendiri nggak? Apa ada baju khusus ke TPS atau tidak, atau terserah yang penting sumbangkan suaranya? Gimana ini Pak? Ya sebetulnya ada semacam kode etik ya ketika seorang pemilih mau menggunakan hak pilihnya di TPS itu. Pertama ketika masuk ke bilik suara itu tidak membawa ponsel. Oke. Dan tidak mengabadikan proses pencoblosan. Nah, itu dilarang banget, bahkan itu bisa masuk kategori pidana gitu. Oh, ada pasalnya. Ya. Itu bisa menjurus kepada pada transaksional politik, melanggar asas pemilu yaitu rahasia gitu. Oke. Jadi insan muda ketika masuk ke bilik suara itu jangan direkam, jangan dipoto, cukup saja diselesaikan secara pribadi gitu ya. Betul. Yang tahu hanya dirinya dan Tuhan gitu ya. Betul. Setelah itu ya selesai gitu. Oke, jadi itu dia ya insan muda ya. Tetap ada etik yang harus kita pahami sebagai pemilih pemula, terutama jangan bawa HP ya. Kalau bisa disimpan aja. Apakah mungkin nanti juga di setiap TPS ada petugas-petugas ya yang akan mengawasi begitu ya, karena ada banyak sekali keterlibatan di setiap TPS dari berbagai macam pihak begitu ini ya. Oke, kalau ngomongin soal waktu pemilihan Pak, ini berlangsung sampai jam berapa sih? TPS itu dibuka dari jam 7 sampai jam 13. Nanti insan muda yang akan mendapatkan surat pemberitahuan dari KPPS. Okay. Di surat pemberitahuan itu akan ditentukan insan muda disarankan untuk datang ke TPS itu jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9 atau jam berapa. Oke. Tapi kalau misalkan aduh saya jam 10 nggak bisa, saya pengennya jam 8 aja gitu. Nah, bisa aja datang ke TPS langsung gitu. Oke, jadi akan ada surat pemberitahuan ya. Betul. Oke. Pengaturan jadwal itu hanya untuk menghindari penumpukan pemilih saja di TPS. Betul. Jadi sudah diatur insan muda lot pemilih ya setiap jamnya agar tidak terlalu terjadi antrian. Karena kalau terlalu crowded juga tidak nyaman dan tidak kondusif ya. Kayak begitu. Nanti kamu bisa menyesuaikan nih, bisanya pagi atau mungkin siang. Karena 14 Februari walaupun tanggal merah, yang tetap beraktivitas padat tuh masih banyak ya Pak ya. Bukan tanggal merah tapi hari yang diliburkan. Hari yang diliburkan kayak begitu. Jadi 14 Februari karena ada kontestasi pemilihan umum ya, pemilu. Jadinya memang ini pemerintah ya yang langsung menetapkan tanggal 14 jadinya diliburkan. Betul. Seperti itu. Oke, nah itu dia TPS. Etiknya tadi sudah disampaikan mengenai ponsel. Kalau pakaian Pak, kadang-kadang ada loh TPS yang menentukan temanya sendiri, tematik baju adat lah gitu loh, baju pahlawan. Ini gimana nih Pak? Pemilihnya gimana nih? Kalau untuk pembangunan TPS sendiri, kalaupun mereka KPPS-nya ada ide-ide untuk membuat tema-tema khusus, itu selama tidak melanggar aturan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu itu tidak masalah. Kemudian kalau untuk peserta pemilu atau pemilih itu sendiri, sebaiknya tidak menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan peserta pemilu. Baik itu capres ataupun partai politik gitu. Misalkan ada pakai kaos yang identik dengan peserta pemilu ya, ada citra diri partainya, ada logo partainya, begitu juga dengan pemilihan presiden itu tidak boleh gitu. Artinya insan muda untuk pakaian sebetulnya dibebaskan asalkan memang jangan sampai ada unsur-unsur yang tadi ya Pak ya, warna maupun juga identitas, citra lebih diri. Lebih kepada identitas ya. Identitas. Kayak begitu. Itu tidak diperkenankan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan begitu ya, dan bisa dibilang juga untuk menjaga kondusivitas selama pemilihan atau pemungutan suara berlangsung. Begitu ya Pak ya. Pak, ini jadi pertanyaan juga untuk anak-anak muda yang merantau, bekerja di luar kota, kayak begitu. Apakah harus pulang ke kampung halamannya atau bisa memilih di TPS tempat mereka bekerja? Begitu. Ini gimana nih Pak informasi ini? Ya, sebetulnya bagi pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di luar domisili sesuai dengan alamat KTP itu bisa. Tapi mereka harus mengajukan proses pindah memilih. Proses pindah memilihnya itu
berakhir kemarin gitu. Oh, oke. Sampai jam 23.59 dan itu pun karena alasan 4 hal, karena tugas gitu, kemudian sakit, kemudian tertimpa bencana, dan satu lagi adalah menjadi tahanan gitu. Kalau untuk belajar itu 15 Januari itu batas akhir proses pengajuan pindah memilihnya. Jadi sekarang insan muda yang tidak sempat mengajukan proses pindah memilih maka harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat domisili KTP. Oke, tapi kemarin sudah banyak nggak Pak ya yang mengajukan pindah memilih? Banyak. Oke, jadi sudah tersampaikan ya. Betul. Oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat insan muda ada batas waktunya dan kemarin terakhir termasuk untuk para pelajar tadi 15 Januari Pak ya. Betul. Oke, nah ini jadi edukasi buat kita. Kalau misalkan kamu mau menggunakan hak pilih kamu di tempat bekerja tidak sesuai dengan domisili KTP karena keterbatasan waktu dan faktor-faktor lain tadi yang disampaikan Pak Hedi Ardia, itu bisa digunakan hak untuk pindah memilih. Tapi ada batas waktu tertentunya kayak gitu. Kalau sampai sekarang belum ya mau nggak mau harus ke tempat atau alamat domisili KTP ya, sesuai di TPS yang tercantum. Kamu cek di DPT online tadi. Menarik sekali nih. Tinggal beberapa hari lagi ya. Pastinya ada banyak sekali antusias dari para pemilih, terutama pemilih pemula yang seneng banget untuk bisa menyumbangkan suaranya ya, menjadi bisa dibilang pertaruhan Indonesia 5 tahun ke depan ada di kita sebagai warga negara yang baik untuk menggunakan hak suara kita. Ternyata 2024 ini tahun pemilihan ya, karena nggak berhenti di pilpres ya, pemilihan calon legislatif aja, tapi juga ada pemilihan-pemilihan lainnya. Artinya memang harus sangat menjadi perhatian buat kita yang punya hak pilih untuk bisa selalu berkontribusi menyumbangkan dan menggunakan hak pilih kita kayak begitu. Tadi kita udah bahas mengenai jumlah persentase anak muda, pemilih pemula didominasi Gen Z dan juga milenial, 113 juta lebih di Indonesia dari 204,8 juta. Pastinya ini menjadi perhatian bagi KPU ya, Bawaslu, DKPP, terutama KPU nih yang juga bisa dibilang penyelenggara pemilihan umum 2024 ini kayak begitu. Nah, dalam melangsungkan atau melaksanakan tugasnya ya di hari pemilihan 14 Februari 2024, pastinya ini kan adalah pesta atau hajat besar untuk masyarakat Indonesia menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Semua dilakukan dengan transparansi yang luar biasa ya Pak ya. Bisa dijelaskan gak siapa saja sih nanti yang akan ada dan menyaksikan langsung di TPS? Karena saya memang nanti hadir juga ada saksi ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ada para saksi dari berbagai macam lapisan, termasuk dari partai-partai juga ada saksinya Pak ya. Oke, ini boleh dikasih tahu ke insan muda setransparan apa proses pemilihan umum yang akan berlangsung 14 Februari nanti. Baik, pada saat proses pemungutan dan penghitungan itu bisa disaksikan oleh masyarakat umum gitu. Termasuk pada saat proses penghitungan suara itu juga bisa disaksikan oleh masyarakat. Hanya memang nanti yang masuk ke TPS itu maksudnya yang bisa menyaksikan secara langsung di dalam area TPS itu hanya pengawas TPS dan saksi partai politik atau saksi paslon, dalam hal ini presiden, wakil presiden. Sementara masyarakat umum tetap bisa menyaksikan, hanya di luar saja gitu. Dan masyarakat juga bisa mengikuti, mengkritisi proses-proses yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan. Termasuk hasil penghitungan suara itu sendiri itu juga bisa didokumentasikan oleh masyarakat gitu. Oke, jadi memang ada banyak sekali yang terlibat ya insan muda ya, saksi dari partai politik ya, yang juga akan hadir di sana. Masyarakat juga di penghitungan suara nanti bisa mengabadikan. Kalau nggak salah juga setiap pemilu selalu ada quick count ya. Betul. Ini data yang akan langsung dikirim oleh TPS di seluruh Indonesia ke pusat Pak. Apa gimana nih Pak teknisnya kalau dari daerah nanti kirimnya kemana? Apa ke Kota Bandung dulu lalu ke Jawa Barat atau langsung terintegrasi Pak? Kalau untuk proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU itu kan berjenjang. Proses penghitungan di TPS yang dilakukan oleh KPPS nanti hasilnya itu dikirimkan ke
PPS di tingkat desa. Nanti dari tingkat desa nanti dibawa lagi kotaknya itu ke kecamatan atau disebut dengan PPK. Nanti direkap lagi di tahapan kedua itu di tingkat kecamatan gitu. Oke. Nanti setelah di kecamatan di kabupaten atau kota gitu. Nah, dan KPU itu hasil quick count itu bukan produk KPU, itu kan lembaga survei. Lembaga gitu. survei ya. Tidak berkaitan dengan KPU. Mereka tetapi mereka bekerja dilindungi oleh undang-undang gitu. Oke, baik. Dan hasilnya tidak resmi gitu. Hasil yang resmi tetap saja apa yang nanti disampaikan dan diumumkan oleh KPU. Oke, jadi insan muda, kamu mungkin melalui sosial media, melalui saluran televisi akan melihat hasil-hasil quick count. Ini adalah hasil yang memang dihitung oleh beberapa lembaga survei. Ada banyak ya Pak ya. Kalau harus disebutin satu-satu kayaknya wah nggak cukup nih waktunya. Tapi yang jelas mereka-mereka ini bekerja di bawah atau dinaungi oleh hukum yang berlaku. Namun memang hasilnya tidak resmi. Hasil yang resmi itu adalah hasil yang nanti akan diumumkan secara sah oleh KPU. Betul. Begitu ya. KPU pusat Pak ya? Betul. Oke. Tapi untuk rekapitulasi pastinya jumlah penghitungan atau rekapitulasi ini akan melalui berbagai macam proses termasuk tadi melalui PPS, PPK begitu ya, sampai tingkat kabupaten kota seperti itu. Ini harus dipahami juga ya, biar kita juga nanti tidak terbawa atau terprovokasi dengan hasil-hasil yang memang sebenarnya belum resmi. Jangan dulu early celebrating ya. Kayak begitu nanti ini muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi yang jelas selama penyelenggaraan di tanggal 14 Februari nanti kamu bisa melihat langsung, menyaksikan langsung pemilihan umum di area TPS kamu memilih ya. Di sana juga ada perwakilan-perwakilan dari partai politik, para paslon. Kalau untuk koordinasi sendiri Pak, tak hanya DKPP tadi, tak hanya Bawaslu, tak hanya KPU. Dengan siapa bersinergi untuk pemilihan umum yang akan mengamankan kondisi di lapangan, kepolisian dan lain-lain, bagaimana nih Pak? Tentu sebagai penyelenggara pemilu KPU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan instansi vertikal, baik itu TNI dan Polri guna mengamankan pada saat proses pemungutan dan penghitungan gitu. Dan di setiap TPS itu selain ada 7 orang anggota KPPS juga akan ditambah atau dibantu oleh 2 orang linmas gitu. Oke, ada yang bertugas juga ya. Betul. Untuk mengamankan kondisi selama pemilihan berlangsung atau pemungutan suara berlangsung, juga ketika rekapitulasi suara penghitungan kayak begitu. Acaranya kan dari pagi sampai jam 1 siang berarti ya Pak ya. Penghitungan dari jam 1 sampai selesai. Kita nantikan deh, biasanya ini para petugas akan lembur ya. Betul. Sampai malam. Semoga bisa kondusif, bisa lancar, karena ini hajat bersama masyarakat Indonesia 200 juta lebih yang akan memilih dan juga menyumbangkan suaranya. Para pemilih pemula jangan lupa jadi bagian dari 204,8 juta lebih pemilih. Tentunya kita yang akan menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Tak hanya pemilihan presiden, tapi juga pemilihan para pejabat di tingkat regional, daerah, legislatif ya, DPRD di daerah ataupun juga provinsi, termasuk juga di DPR RI kayak begitu. Ada berapa surat suara Pak? Ini harus dikasih tahu nih ke insan muda nanti yang harus dipahami begitu ya. Kalau pemilih itu memilih di TPS sesuai dengan domisilinya, maka akan mendapatkan 5 surat suara. Itu presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPD kabupaten atau kota gitu. Okay. Kalau tidak sesuai dengan domisili atau statusnya pindah memilih, itu tergantung pindah memilihnya apakah keluar daerah pemilihan atau tidak gitu. Kalau misalkan dari provinsi Sumatera ke Jawa Barat, tentu itu hanya akan mendapatkan 2 surat suara saja gitu. Oke, jadi memang lebih baik di domisili ya, biar kita bisa lengkap nih menyumbangkan atau memilih ya pemimpin-pemimpin yang akan mewakili kita sebagai masyarakat dengan aspirasinya nih insan muda. Oke, masa-masa tenang akan segera kita jelang begitu ya. Kalau ngelihat di jalanan Pak di Bandung, di kota-kota lain juga sama ya. Seluruh titik di Jawa Barat juga sekarang banyak sekali bendera-bendera dari parpol, baliho, ada yang senyum lah ya, ada yang melambaikan tangannya kayak begitu. Ini akan mulai diturunkan Pak ya, akan mulai ditertibkan mulai hari apa Pak? Itu akan ditertibkan pada masa tenang, karena masa tenang itu
tujuannya adalah untuk memastikan kepada seluruh peserta pemilu atau siapapun itu tidak melakukan kegiatan aktivitas kampanye gitu. Oke. Maka seluruh yang berkaitan dengan atribut kampanye itu harus diturunkan, dan yang punya kewenangan itu adalah Bawaslu. Bawaslu ya, nanti akan bersinergi juga Bawaslu dengan pihak-pihak terkait untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye yang ada ya di berbagai macam titik di Jawa Barat. Kamu bisa lihat Insan Muda di flyover dimanapun nanti akan ditertibkan di masa tenang. Kitanya juga harus tenang ya, ya fokus untuk menjaga kesehatan dan juga concern kita untuk menyumbangkan suara kita di tanggal 14. Ada pesan nggak Pak untuk anak-anak muda, untuk para pemilih terutama agar tidak golput dan ikut bersama-sama mensukseskan pemilu agar bisa berlangsung dengan kondusif, damai? Baik, Insan Muda, bahwa politik itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang kotor juga gitu. Tetapi mari kita warnai kegiatan politik ini dengan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai, dan yakinlah bahwa pemilu ini akan menentukan nasib kita secara pribadi juga secara umum gitu. Tidak ada ceritanya baik buruknya infrastruktur kita itu ditentukan oleh proses politiknya, bukan oleh pribadi seseorang, tapi oleh keputusan politik. Itulah pentingnya kenapa kita harus hadir di TPS pada 14 Februari mendatang. Oke, luar biasa Insan Muda. Itu dia tadi obrolan barengan sama Bapak Hedi Ardia. Terima kasih banyak Pak. Yep. Semoga acaranya berlangsung lancar. Kita baru aja ngobrol Insan Muda ya, dan juga eksplor banyak mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. 14 Februari adalah hari di mana kita akan menggunakan suara kita, hak pilih kita. Jadilah bagian dari 204,8 juta pemilih, terutama para pemilih pemula, untuk menentukan Indonesia 5 tahun ke depan ada di tangan kita sebagai pemilih. Datang ke TPS dan pastinya langsungkan pemilihan umum dengan damai. Yang jelas jangan sampai golput Insan Muda. Terima kasih banyak Bapak Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat. Lancar-lancar. Amin. 2024 kita cari tahu siapa yang nanti akan dipilih oleh masyarakat di Jawa Barat juga Indonesia. Hatur nuhun Pak Hedi ya. Itu dia Insan Muda, obrolan menarik kita. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Barengan sama Diki Irdan di A-Talk, a very special talk by Ardan Radio. Thank you.